Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Vena Rahmanda Putri dari Fakultas Kedokteran jurusan S1 Farmasi dengan dosen pengampu Ibu Dwi Susanti MSc. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komunikasi sel. Sel merupakan unit terkecil dari organisme. Sel tidak akan mampu bekerja dan membentuk sebuah jaringan bila tidak ada koordinasi antara satu dengan yang lain. Miliaran sel penyusun setiap makhluk hidup harus berkomunikasi untuk mengkoordinasikan aktivitasnya sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisme itu untuk berkembang. Mulai dari sel yang berkomunikasi terbentuk jaringan, kemudian organ dan sistem yang menjalankan organisme untuk hidup. Dalam kehidupan makhluk hidup, baik uniseluler ataupun multiseluler akan berinteraksi dengan lingkungannya untuk mempertahankan kehidupannya. Sinyal-sinyal antar sel jauh lebih sederhana daripada bentuk-bentuk pesan yang biasanya dirubah oleh manusia. Sinyal yang diterima sel yang berasal dari sel lain atau dari beberapa perubahan pada lingkungan fisik organisme bermacam-macam bentuknya. Misalnya, sel dapat mengindera dan merespons sinyal elektromagnetik seperti cahaya dan sinyal mekanis seperti sentuhan. Akan tetapi, sel-sel paling sering berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan sinyal kimiawi. Komunikasi sel adalah proses penyampaian informasi sel dari sel pesinyalnya menuju ke sel target untuk mengatur perkembangan dan pengorganisasiannya menjadi jaringan, mengawasi pertumbuhan dan pembelahannya serta mengkoordinasikan aktivitasnya. Komunikasi sel dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama endokrin, yang kedua parakrin, yang ketiga autokrin, dan yang keempat sipnatik. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari keempat macam komunikasi sel, yaitu tentang parakrin. Parakrin adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis lain dari molekul sinyal sel yang bekerja pada sel-sel yang berada di dekat sel-sel produksi. Ini berarti sel target berada di dekat sel dan difusi molekul parakrin terjadi melalui matriks ekstraseluler. Karena jarak yang pendek antara target dan sel-sel produksi, pesinyalan parakrin membutuhkan waktu singkat untuk mencapai target ketika dibandingkan dengan sinyal endokrin yang berdifusi melalui aliran darah. Selain itu, karena sinyal parakrin harus dilokalisasi, molekul pesinyalan parakras cepat terdegradasi oleh enzim. Contoh paling umum dari sinyal parakrin adalah transmisi sinyal melalui celah sipnatik. Neuron transmitter adalah molekul pesinyalan parakrum yang terlibat di sini untuk mengirimkan impuls saraf dari neuron prasipnatik ke neuron paskasipnatik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.